Oke, berikutnya kita akan bahas tentang interpretasi ekonomi dari kendala pada model dual. Nah, makna ekonomis dari kendala dual atau kendala pada model dual dapat diperoleh dengan menggunakan formula ini, yaitu di mana dikatakan bahwa pada setiap iterasi atau pada sembarang iterasi dari model primal pada ketika menjalankan tabel simplex untuk menemukan iterasinya, maka koefisien dari variabel xj pada barisan objektif itu sama dengan nilai di ruas kiri untuk constraint ke J dari model dual dikurang dengan nilai atau angka di ruas kanan dari kendala ke J pada model dual. Nah, yang di sini maksudnya adalah ketika kita menjalankan tabel simplex atau tabel iterasi untuk menemukan solusi dari masalah primal, maka nilai koefisien xj yang terletak di baris Z atau di baris objektif itu sama dengan nilai ini masing-masing kendala ini, itu yang dimaksud dengan ini ya, dikurang dengan nilai ini CJ angka 5 ini kan emang berasal dari nilai C ini ya, atau koefisien dari fungsi objektif pada model primal. Nah, itu maksudnya. Oke, atau dinotasikan seperti ini. Oke, karena kenapa di sini CJ? Karena kan angka di ruas kanan pada kendala ke J dari model dual itu diperoleh dari nilai C yang merupakan koefisien dari variabel keputusan pada model primal. Nah, koefisien dari variabel keputusan pada model primal biasanya kan dinotasikan dengan CJ. Maka ini diganti dengan CJ. Nah, di sini kita akan melakukan analisis tentang interpretasi ekonomi dari kendala untuk model dual ini melalui pengamatan terhadap satuannya. Nah, kan kita tahu bahwa CJ ini artinya adalah pendapatan dari kegiatan ke J atau pendapatan untuk setiap satu satuan kegiatan ke J. Ini ya. Nah, dinotasikan dengan CJ di mana satuannya adalah dollars per unit, karena kan dia bicara pendapatan per satu satuan kegiatan ke J atau setiap satu satuan dari variabel X. Nah, kalau dalam hal ini 5 ini berperan sebagai C1 yang artinya adalah pendapatan untuk setiap produksi variabel X1 itu adalah 5. Sedangkan pendapatan yang diperoleh untuk setiap produksi variabel X2 satu satuan ya adalah sebesar $4. Jadi katakanlah begitu. Nah, karena satuan dari CJ ini adalah dollars per unit dan dia mau yang bentuk ini akan dikurang dengan CJ, maka ketika kita melakukan operasi kurang tentunya harus bicara dimensi atau satuan yang sama. Oleh karena itu, kalau yang ini satuannya dollars per unit, maka harus pula lah ini satuannya dollars per unit. Sehingga notasi ini harusnya menyatakan suatu biaya. Nah, dengan demikian dapat kita tuliskan bahwa sigma dari AIJYI di mana I dari 1 sampai M itu adalah menyatakan suatu biaya di mana nilainya atau interpretasinya adalah penggunaan dari bahan baku ke I untuk memproduksi setiap satu satuan aktivitas atau untuk memproduksi setiap satu satuan variabel ke J. Jadi activity itu bisa kita nyatakan variabel X-nya ya, variabel ke J. Kemudian dikali dengan biaya dari satu satuan bahan baku ke I. Dengan demikian, yang sigma dari AIJ kali YI ini menyatakan sebelum itu kita ada istilah input cost dulu. Maksudnya di sini adalah variabel dual YI yang ini itu jadinya dinyatakan atau memiliki interpretasi sebagai cost biaya yang dapat diperhitungkan untuk setiap satu satuan bahan baku I. Nah, jadi YI ini kalau tadi kita bahas itu kan nilai atau harga per satu unit satuan bahan baku I ya. Ya sama saja dengan ini, YI itu interpretasinya adalah biaya yang diperhitungkan untuk setiap satu satuan sumber atau bahan baku ke I. Nah, oleh karena itu sigma dari AIJ kali YI ini
itu dapat diinterpretasikan sebagai biaya yang dapat diperhitungkan untuk semua bahan baku yang dibutuhkan untuk biaya yang dapat diperhitungkan dari semua bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu satuan kegiatan J atau satu satuan kegiatan variabel XJ, katakanlah begitu, karena activity di sini maksudnya adalah nanti variabel keputusannya itu. Nah, dengan demikian kalau kita bicara udah biaya yang dapat diperhitungkan, ya tentunya ini jadinya adalah suatu sesuatu formula yang satuannya itu adalah dollars per unit. Oke, nah dengan demikian ingat lagi bahwa ini kan merupakan kendala pada model dual ya. Nah, interpretasi dari kendala dari model dual atau interpretasi ekonomi dari kendala pada model dual berarti adalah total biaya penggunaan semua sumber daya atau semua bahan baku yang digunakan untuk memproduksi sebuah atau satu satuan activity atau kegiatan J. Jadi berarti total biaya di sini maksudnya adalah berapa biaya yang digunakan berapa biaya yang digunakan atau biaya penggunaan bahan baku pertama untuk memproduksi activity J ditambah dengan biaya penggunaan bahan baku kedua untuk memproduksi satu satuan activity J tadi ditambah seterusnya. Nah, itu interpretasi dari kendala pada interpretasi dari kendala pada model dual. Nah, kalau kita kembali ke contoh ini tadi, kan ini model dualnya ya, kendalanya ada dua, katakanlah saya akan mereview kendala yang ini saja interpretasinya. Nah, yang 6Y1 tambah Y2 dikurang Y3 itu adalah bentuk khusus dari ini. Oke, di mana I-nya di situ berjalan dari 1 sampai 3 ya. Karena Y1 sampai Y3 idealnya sih sampai Y4, cuman kebetulan pada kendala pertama ini koefisien Y4-nya adalah 0. Nah, kita diperoleh bahwa ternyata Y1 itu sama dengan 0,75 yang artinya harga per satu satuan bahan baku M1 itu adalah sebesar 0,75. Kemudian Y2 sama dengan 0,5. Tadi sudah kita kaji di video sebelumnya bahwa 0,5 ini menunjukkan bahwa harga satu satuan bahan baku M2. Nah, sekarang interpretasi dari ini adalah total keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu buah unit X1 atau satu buah unit cat interior. Nah, kalau kita substitusikan nilai Y1 sama dengan 0,75 ke sini, substitusikan 0,5 ke sini, substitusikan 0 ke sini, maka nanti akan diperoleh 6 kali 0,75 ditambah 0,5 dikurang 0 itu nilainya sama dengan 5. Artinya apa sih nilai 5 ini? Artinya maka total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu satuan cat interior itu adalah sebesar $5.000 karena 5.000 ya, $5.000. Nah, wajar ya karena untuk memproduksi satu unit X1, jadi ini bisa dipandang sebagai unit untuk kepentingan unit X1. Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu buah unit X1, yaitu untuk memproduksi satu buah unit X1 membutuhkan 6 unit M1, untuk memproduksi satu buah unit Y2 membutuhkan 1 unit M2. Nah, itu maksudnya di mana M1 dan M2 itu adalah sumber atau bahan bakunya. Nah, informasi yang seperti itulah yang kita tidak bisa dapat dari model primal. Dari model primal, kita tidak bisa tahu berapa sih biaya untuk memproduksi satu unit satuan X1 atau berapa sih biaya untuk total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit X2. Nah, informasi yang seperti itu tidak bisa didapatkan dari model primal. Maka kadang emang perlu dilakukan model dualnya untuk melakukan analisis lebih lanjut. Nah, demikianlah interpretasi ekonomi dari kendala pada model dual.